Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Berkiablana dengan NPM 20 100 12 111 040. Saya berasal dari kelas Ilmu Hukum 2A Hukum Tata Negara dengan tugas menjelaskan mengenai materi hukum tata negara dan dosen diampu oleh Ibu Dr. Sanijar Febri Haryati, RSH MH. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia, pembentukan BPUPKI, hingga proklamasi. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau juga bisa disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai, yang mana badan tersebut didirikan untuk menyelidiki hal penting terkait persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI menggelar sidang pertama untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Lewat sidang inilah Pancasila pun dilahirkan di tanah air kita. Pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, BPUPKI menggelar sidang keduanya, yang mana kali ini sidang dilakukan untuk membahas bentuk negara, rancangan Undang-Undang Dasar, hingga pendidikan di Indonesia. Dan melalui rapat ini juga dibentuklah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Ekonomi Keuangan, dan Panitia Pembela Tanah Air. Bapak Soekarno sebagai Ketua PPKI bermaksud untuk melangsungkan proklamasi dengan hati-hati agar tak ada korban jiwa. Tetapi golongan muda terus meminta Soekarno untuk segera melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Meski begitu, golongan tua tetap menolak untuk permintaan dari golongan muda ini. Dan pada tanggal 16 Agustus terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang bersejarah, yang mana akhirnya Bapak Soekarno pun menyetujui pelaksanaan proklamasi tadi, dan golongan tua dan muda sepakat untuk menggelar proklamasi, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kota Jakarta bersama tokoh penting lainnya, dan Bapak Soekarno pun menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida. Persiapan proklamasi dilakukan dengan singkat dan seadanya. Bendera pusaka yang dijahit sendiri oleh istri Bapak Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Tiang bendera diambil dari sebatang bambu yang diberikan tali, dan naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian digandakan dan disebarluaskan untuk rakyat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Soekarno pun membacakan naskah proklamasi, yang mana kemudian diikuti oleh pengibaran bendera merah putih, dan lewat peristiwa tersebut, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia juga diakui secara sah oleh negara-negara lain, termasuk Belanda dan bangsa-bangsa penjajah lainnya. Setelah beberapa lama kemudian, Jepang pun membubarkan BPUPKI dan menggantinya dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Di sini diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Bapak Muhammad Hatta, yang mana mewarisi tugas dari BPUPKI. Selanjutnya yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang mana berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia. Struktur BPUPKI ini terdiri atas dua bagian, yaitu Badan Perundingan atau Persidangan dan Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Badan Perundingan terdiri atas seorang ketua, yaitu Kaiko, 2 orang ketua muda, Fuku Kaiko, dan 60 anggota lainnya. Di sini yang diangkat menjadi ketua adalah KRT Rajiman Widyodiningrat. Ketua muda pertama dijabat oleh Ichibangase Yoshio. Ketua muda dijabat oleh RS Suroso, sedangkan kepala sekretariat dijabat oleh
Toyohito Masuda, dan Abdul Ghaffar Pringgodigdo. Berikut adalah foto dari Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Regiman Widyodiningrat. Berikut adalah 67 anggota BPUPKI. Dalam Piagam Jakarta, dasar negara Republik Indonesia yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan tersebut diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada 10 Juli 1945. Selanjutnya, ketiga tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Republik Indonesia yaitu Bapak Profesor Muhammad Yamin, SH, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin mengemukakan gagasan tentang rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yang mana isinya yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada sidang 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo juga mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yang isinya yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan sosial. Selanjutnya, yaitu pada sidang 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno juga menyampaikan gagasan perihal rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia, yang dinamakan dengan Pancasila, yaitu yang berisikan yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu materi mengenai sejarah perkembangan ketatanegaraan, yang mana terdiri dari 6 periode. Yang pertama yaitu periode pertama berlangsung pada tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember 1949, yang mana Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 1 ayat 2, yang berdaulat adalah rakyat dan dilakukannya oleh MPR yang memiliki wewenang antara lain yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan GBHN, yang ketiga memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya yaitu mengubah Undang-Undang. Pada periode kedua, yang berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang mana yang terjadi di sini adalah kekalahan Jepang dari Sekutu yang mengharuskannya menyerahkan wilayah jajahannya. Kesempatan ini dipergunakan oleh Belanda untuk merebut kembali bekas jajahannya di Indonesia. Indonesia sudah bertekad untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan segala upaya dengan semboyan, sekali merdeka, tetap merdeka. Menyadari akan hal itu, Belanda juga mencari cara lain yaitu dengan memecah belahkan Indonesia dengan membantu negara-negara kecil. Yang mana puncak dari perselisihan Indonesia-Belanda ini diadakannya KMB atau Konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949 yang isinya yang pertama didirikannya negara-negara RIS, yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada RIS. Yang ketiga, didirikannya uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Pada periode ketiga, yaitu yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, pada periode ini, federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, yang mana merupakan perubahan sementara terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia.
sehingga akhirnya tinggal 3 negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Yang mana akhirnya didirikanlah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Yang mana kemudian dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja, Komite Nasional Pusat, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya yaitu pada periode keempat yang terjadi atau berlangsung pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 atau disebut dengan Orde Lama. Pada periode ini, Indonesia menerapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dan Bapak Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpimpin berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan TAP MPR dan Bapak Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpimpin berdasarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan TAP MPRS nomor 8 MPRS 1965. Buku Sejarah Indonesia Modern Indonesia pada tahun 1200 sampai 2004 dan 2005 karya M.C. Rikif Demokrasi Terpimpin didominasi oleh kepribadian dan ambisi Soekarno. Sistem pemerintahan pada masa ini cenderung otoriter dan menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu pada periode Orde Baru pada tanggal 12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998. Pada periode ini, Bapak Soeharto menerapkan sistem pemerintahan presidensil yang mana dengan konsep demokrasi Pancasila. Soeharto menerapkan sistem sentralistik dalam menjalankan pemerintahannya. Pada masa ini, Indonesia memiliki prioritas utama untuk mencapai stabilitas ekonomi dan politik. Dalam penyelenggaraan pemerintah, rezim Soeharto melakukan beberapa penyimpangan seperti adanya korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran HAM. Selanjutnya, periode terakhir yaitu periode reformasi yang mana terjadi pada tanggal 22 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Pada periode ini, bangsa Indonesia berusaha menciptakan pemerintahan yang demokratis dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi pemerintahan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mencakup substansi restrukturasi lembaga negara, pembatasan masa jabatan, dan jaminan penegakan HAM. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu arti proklamasi, tujuan beserta isinya. Yang pertama yaitu mengenai arti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yakni bagi dunia luar dan bagi bangsa Indonesia sendiri. Arti proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi luar terkait beberapa hal. Yang pertama, sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Yang kedua, bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat. Yang ketiga, wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain dalam pergaulan antar bangsa di dalam hubungan internasional. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan dari proklamasi ini. Yang pertama, melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain, yang mana bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain, dan bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, dan bangsa yang bersangkutan pun dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya. Selanjutnya yaitu dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan nasional bangsa.
Selanjutnya, fungsi atau makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama memulai perjuangan baru untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Yang kedua, tonggak sejarah negara kesatuan Indonesia. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia terhadap bangsa lain menjadi pernyataan de facto negara Indonesia. Sebagai jembatan emas untuk mencapai tujuan bangsa, proklamasi juga merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi juga merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita besar bangsa Indonesia, dan proklamasi sebagai titik puncak perubahan dari akhir perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Proklamasi juga sebagai sumber hukum bagi pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi menjadi tanda awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proklamasi menandai awal berlakunya hukum nasional dan akhir berlakunya hukum kolonial. Yang terakhir, proklamasi sebagai titik awal dari bebasnya penderitaan rakyat, mulai dari kemiskinan, ketidakbebasan, kebodohan, hingga sistem kerja paksa. Selanjutnya yaitu isi proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekian yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.